Ah, Ya mesti ada bunyi itu. oh, Sudah, Pak? sudah. Yuk, mulai. Oke, Rom. Tulis mulai jam berapa itu harus tulis nih. Tentang isi. Oke, baik, Rom. Daftar itu sebentar nanti di. Saya sementara isi saya punya. Oh, Rom punya sementara isi. Ah, karena itu ikuti mereka cek penguasaan pertanyaan. Oh, udah mulai apa sih? 20.40 lagi 2 menit. Roh. Ya. Kita buat apa? Laptop kayak itu. Ya, saya pakai laptop. Kalau bisa maju lagi, apa supaya layarnya itu antara ditolak ke belakang kah atau ke depan. Oh, kalau itu ke depan. Supaya maksudnya ambil itu di bahu ke atas begitu ya. Itu betul main kecil di layar. Ya. Coba ke belakang. Ya, ya di layarnya sehingga yang terlalu apa bahu ke atas itu posisinya. Hmm. Hmm. Nggak ada estetik itu lah. Tidak hanya kepala dan leher. Saya tinggal mainkan di apa komputernya. Macam begini. Kan saya maju layar. Majukan layarnya saja. Bagi layarnya. Oh, layar laptop mas. Untuk supaya posisi frater itu kedekatannya, dekatnya laptop, maksud saya proposal lagi, proporsional di posisi frater yang kelihatan itu, supaya dia ambil di bahu, ke bawah sedikit lagi, jangan hanya kepala itu. Tapi mengerti maksud saya. Ya, mengerti Tuhan, tapi saya sementara lihat di apa? Namanya untuk bagi apa nih kan? Oke, baik, mulai saja. Mulai saja. Oke. Ini kan kita sudah rekam. Ya, silakan. Jadi mulai sudah ya rumah. Begitu Nah, saya posisi begini dulu. Baik. Selamat malam Romo, selamat berjumpa kembali Romo. selamat malam, selamat berjumpa lagi. Ya Romo. Baik. Malam ini Romo apa kabar ya Romo? Kabar baik. Tadi siang sudah istirahat dan sudah juga menyiapkan diri bahwa kita akan mengikuti coaching di jam 8:30. Saya bisa dengar ya suara. Ya bisa. Oke. Jadi sekarang kabar baik ya Romo. Sekarang sudah Baik. istirahat waktu yang cukup jadi kabar baik. Sekarang sedang sibuk apa Romo sekarang? Sebelum. Saya sudah tadi masih acara sore dan terapi. Saya melaksanakan Ya. terapi untuk kesehatan saya punya. Lalu juga saya sudah jam 8 tadi saya bilang adik saya.
ini saya ada pertemuan lagi dengan Prater Kotik. Jadi saya sudah menyiapkan diri dan saya tadi sementara mengerjakan menulis isi data atau arti data dari coaching saya yang Prater tadi siang. Itu yang saya buat. Ya, ya. Jadi sibukan mulai tadi siang, sore tadi dengan mulai membuat laporan, jadi itu sibukan. Tapi saat sekarang tidak ada kesibukan untuk Ya. yang sangat kesibukan yang harus dilaksanakan sekarang. Tidak ada. Yang saya jadwalkan bila melakukan artinya saya di coaching oleh Prater. Oke, baik. Romo, sebentar lagi, sesaat lagi kita akan melakukan coaching bersama. Coaching merupakan salah satu kegiatan memfasilitasi menuju tujuan dan memperjelasnya dengan menemukan langkah-langkah serta sumber daya. Baik. Apakah Romo sudah siap dengan ini, Romo? Ya, siap. Saya sebagai seorang coach akan memfasilitasi jalannya sesi coaching kita pada malam hari ini. Saya akan memfasilitasi Romo untuk menemukan tujuan, langkah, dan juga sumber daya dengan cara bertanya. Apakah Romo sudah siap, Romo? Siap. Oke, baik, Romo. Terima kasih. Selama sesi coaching nanti, Romo, sesi coaching kita ini akan berjalan, akan berlangsung. Itu bahwa saya akan berkomitmen untuk menjadi pendengar yang baik. Saya menjadi pendukung yang setia bagi Romo. Dan juga saya juga bersedia siap untuk mengeksplorasi jawaban-jawaban yang Romo berikan. Apakah ini sudah oke, Romo? Sudah oke, siap, Romo? Oke. Sesi coaching yang akan kita jalankan sebentar itu akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Itu waktu yang minimalnya. Nanti kita akan melihat mungkin akan berlanjut sampai 60 menit dan atau lebih panjang lagi. Nanti akan disesuaikan dengan proses yang kita jalankan. Oke, Romo. Apakah siap ini, Romo? Siap. Oke, baik, Romo. Baik, Romo. Saya nanti akan memulainya dengan menanyakan goals. Selanjutnya akan kita melanjutkan dengan membahas langkah-langkah dan juga sumber daya. Dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sumber daya yang mendukung tujuan Romo. Selain itu, pada akhir sesi kita nanti juga, saya akan berusaha untuk menanyakan kesimpulan yang Romo dapatkan dari sesi kita pada malam hari ini, yang Romo buat berdasarkan sesi kita pada malam hari ini. Dan juga saya akan bertanya tentang rencana aksi atau aksi plan yang akan Romo buat segera setelah sesi coaching kita pada malam hari ini. Saya juga nantinya pada akhir sesi akan meminta feedback dari Romo yang akan membantu saya, mendukung saya pada sesi-sesi coaching selanjutnya. Apakah Romo oke dengan Ya. langkah-langkah kita ini, Oke. proses kita yang dijalankan ke depan? Bisa ya, Romo? Oke, dan siap. Oke, siap, Romo. Terima kasih untuk kesiapan yang Romo berikan. Dalam sesi coaching nanti, Romo, kita akan membahas tujuan dan menemukan langkah serta sumber daya yang kita butuhkan. Namun dalam pembicaraan, jika ada kemungkinan-kemungkinan kita keluar dari tujuan yang sudah kita tentukan bersama, langkah-langkah yang sudah kita buat, itu maka saya akan memberikan tanda-tanda untuk kita berhenti dan memulainya dan kembali ke tujuan awal kita. Saya akan memberikan
tanda silang dengan jari, dan nanti kita berhenti sejenak dan akan merumuskan atau melihat kembali tujuan kita dan mulai melakukan sesi ulang. Apakah Romo siap dengan hal ini, Romo? Siap. Oke, baik, Romo. Baik, Romo, untuk membantu saya juga pada kesempatan ini meminta kesediaan dari Romo untuk mengizinkan saya bisa juga membuat catatan singkat berkaitan dengan sesi coaching kita pada malam hari ini. Apakah Romo bersedia? Ya, berkenan. Oke, Romo sudah bersedia. Saya juga minta lagi Romo, saya akan membuat rekaman dari sesi coaching kita pada malam hari ini. Dan tentu saja saya sebagai coach pada malam hari ini pastinya akan menjaga dengan baik pembicaraan-pembicaraan yang kita buat pada malam hari ini berkaitan dengan coaching dan tujuan-tujuan yang akan dicapai, langkah-langkah dan sumber daya yang kita temukan dalam proses ini. Apakah ini oke, Romo? Romo siap semuanya? Berkenan dan siap. Oke. Romo, terima kasih untuk kesediaan dari Romo. Sebelum kita memulai sesi coaching kita, saya juga hendak meminta dari Romo, apakah Romo punya pertanyaan sebelum kita memulai sesi coaching kita pada malam hari ini? Sementara belum. Untuk sementara belum ya, Romo? Oke. Romo, saya sebelum kita mulai lebih lanjut, saya menyampaikan sedikit dulu. Mungkin mic ininya ke atas lagi, Romo, supaya saya dengar agak lebih. Bisa. Ya, sekarang apakah sekarang bisa? Bisa sekarang. Romo pegang itu bisa, Romo? Iya, bisa. Ya, oke, baik, Romo. Siap, Romo. Ya. Terima kasih, Romo. Maaf, Romo. Ya. Baik, Romo. Romo. Apa Romo sudah siap dengan sesi coaching kita ya, Romo? Sudah siap. Oke, baik, Romo. Kita mulai saja dengan saya mulai bertanya dengan pada sesi coaching yang berlangsung ini, tujuan apa yang hendak Romo capai dari sesi coaching kita pada kesempatan malam hari ini? Tujuan dari yang sesudah sesi coaching ini, saya dapat kepastian lagi. Baik, jelas, pasti perencanaan saya yang mewujudkan itu memperkenalkan coaching kepada guru di Flores Timur dan di Wulan. Flores Timur secara umum dan Wulan. Perkenalkan coaching pada mereka. Baik, Romo. Ya, saya dari tadi Romo menyampaikan bahwa memperkenalkan coaching itu pada tingkat kabupaten dan juga pada tingkat kecamatan Wulang kita. Apakah Romo bisa mencapai lebih secara detail lagi tujuan ini secara detailnya lebih kepada kapan akan dicapai tujuan ini, bersama siapa, dan akan dicapai di mana gitu, lebih spesifik nih itu, Romo. Spesifik kegiatan artinya memperkenalkan di sini ya, supaya mereka kenal, maka diselenggarakan kegiatan memperkenalkan ya. Kegiatan itu namanya kursus dasar atau kurdas coaching. Kurdas coaching pada semester ini. Jadi yang terjadi di bulan Oktober itu kurdasnya akan berlangsung di Kecamatan Wulan Gitang pada ini. Sedangkan yang terjadi pada bulan Mei itu kurdas bulan April. Bulan April. Ya, itu kurdas April Mei itu kurdas terjadi di tingkatan kabupaten. Ya. Supaya tujuan tadi ialah memperkenalkan coaching, dan kalau sudah ada kurdas bahwa guru-guru bisa melakukan coaching itu atau menerapkan manfaat dari coaching itu, merasakan manfaat dan menerapkan penggunaannya dalam pembelajaran. Terlebih itu. Ya.
lebih begitu Romo. Jadi pertama sekali itu Romo mau memperkenalkan coaching itu kepada para guru, baik itu di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, dan di sana akan dimulai dengan Kordas itu pada bulan Oktober itu di tingkat kecamatan, dan pada bulan April nanti akan dilaksanakan pada tingkat kabupaten. Tuh, demikian ya Romo, Ya. kira-kira tujuannya. Sudah lebih spesifik, lebih detail. Kita lihat di sana sudah Romo sudah menyampaikan juga proses yang akan dilangsungkan dalam untuk mencapai tujuan ini, yaitu mulai dengan Kordas, dan hal ini diharapkan setelah ini ada manfaat bagi para guru untuk melakukan pembelajaran. Yang melakukan menerapkan Coaching itu di dalam pembelajaran dengan siswa dalam dari pembelajaran. sekolah. Ya. Jadi, itu. Baik. Untuk berjalannya kegiatan ini Romo, tentu saja ada bukti-bukti bahwa Romo sudah berhasil untuk mencapai tujuan ini. Kira-kira Romo, apa saja bukti yang dapat dilihat, yang nyata kita saksikan bahwa tujuan yang Romo ingin capai itu sudah benar-benar berhasil. Buktinya pertama, terselenggaranya Kordas. Tersenggaranya Kordas. Dasar coaching, berarti kurs dasar itu diselenggarakan. Kayaknya masih dalam percakapan, tapi saya memperhitungkan 1 atau 2 hari offline. Ya. Dan mentoringnya itu kombinatif offline dan online. Ya. Itu bukti bahwa Itu bukti bahwa sudah bisa sudah berhasil begitu ya. ya. Jadi bukti yang pertama itu bukti bahwa ini terlaksananya Kordas itu pertama di tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan itu selama 2 hari itu secara offline-nya. Dan juga nanti setelah itu ada sisi mentoringnya itu bisa berlangsung secara online, bisa secara online dan juga bisa secara offline. Baik, jadi itu yang menjadi bukti bahwa tujuan yang Romo hendak capai, tujuan Romo Canangan ini sudah berhasil. Ya, yaitu memperkenalkan coaching kepada Bapak Ibu guru. Ya. Mungkin ada bukti-bukti yang lain Romo yang lebih mungkin ditambahkan. Kalau berhasil itu kan ada feedbacknya yang saya terima. Ya, ada feedback dari para peserta Kordas. Feedback itu berupa sharing pengalaman mereka, bagaimana mereka memanfaatkan coaching itu dalam pembelajaran, dan juga artinya evaluasi mereka, feedback kekuatan apa yang dirasakan dan apa yang masih diperlukan. Dan itu artinya kalau terjadi komunikasi, ada feedback, ya, itu feedback yang diterima itu saya jadikan sebagai bukti bahwa memang saya berhasil. Mereka mulai memahami coaching itu dan mulai merasakan manfaat dan memanfaatkan metode coaching ini dalam pembelajaran. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu ya. Jadi bukti kedua juga ada feedback yang diberikan dari para guru bahwa setelah sesi coaching itu coaching ini ilmu coaching ya, peserta Kordas itu mereka memiliki pengetahuan, manfaat yang mereka peroleh dari sesi coaching ini dan mereka terapkan dalam proses pembelajaran. Ya. Itu yang baik Romo. Ada bukti, berarti pasti ada ukurannya. Apa ukuran keberhasilannya dari yang akan dicapai Romo? Apa ukuran keberhasilannya juga? Apa alat ukur yang bisa kita pakai untuk mengukur tingkat keberhasilan ini? Tingkat keberhasilan itu ya secara fisik sederhana tadi saya kembali sebagai bukti tadi. Bukti itu menjadi alat ukur.
karena buktinya bahwa terselenggaranya coaching, terselenggaranya kurdas. Lalu bahwa ukuran ini dipakai, keberhasilannya bahwa itu karena sudah melaksanakan. Yang kedua, sudah ada feedback. Berarti Ya, feedback itu menunjukkan bahwa itu saya sudah bisa berhasil, bahwa mereka sudah punya pengetahuan dan punya oh, skill tentang coaching skill. itu. Ya. Ya. Jadi ukuran yang bisa kita lihat itu bahwa terselenggaranya kegiatan Kordas, dan dari kegiatan itu para guru memiliki keterampilan, ada feedback yang diberikan dari Bapak Ibu guru setelah sesi coaching ini, setelah kegiatan Kordas. Ya. Dan Kordas itu diharapkan membawa manfaat, memberikan manfaat dalam proses pembelajaran. Itu ya Romo? Ya. Baik Romo. Apakah tujuan yang Romo sampaikan ini benar dalam kendali Romo atau bagaimana? Bahwa tujuan yang hendak saya capai itu memang ada di dalam kendali saya. Bahwa saya yang katakan bahwa artinya mengorganisir, menyelenggarakan kurdas. Ya. Sekaligus juga menyiapkan bahan dengan tim untuk melaksanakan kursus ini. Jadi itu ada dalam kendali. Juga mengorganisir berarti juga mengajak teman-teman guru untuk ikut. Dengan demikian itu berarti juga ya, dalam kendali. Ya, dalam kendali. Mengorganisir. Ya. Yang dua hal, untuk mengendalikan di situ, mengorganisirnya, Ya, lalu juga isinya yang diberikan. ya. Jadi ada di sana Romo sebagai leadershipnya itu bahwa di situ bisa mengorganisir yang menjadi dalam kendali Romo. Berarti Romo dapat mengorganisir kegiatan ini. Begitu ya Romo, salah Ya, satunya. ya. Nah, apakah ini Romo punya kemampuan untuk meraih tujuan ini, dan kemampuan apa saja yang diperlukan? Apakah Romo punya kemampuan untuk Nah, meraih atau mencapai tujuan ini, dan tujuan saya rasa saya punya kemampuan ya, mengorganisir yang teman-teman dalam tim, kerja tim dalam organisasi kerja tim itu saya punya kemampuan. Satu. Hal kedua, bahwa untuk melaksanakan atau menyelenggarakan kurdas, ya, bahwa saya sendiri juga percaya diri bahwa punya kemampuan, kompetensi memberikan bahan itu kepada peserta kursus. Dia membuatkan kursus, memberi kursus, menyelenggarakan kursus. Bahwa saya juga sendiri sebagai narasumber, saya ya, punya kompetensi untuk itu. punya. Jadi Romo punya kemampuan, punya kompetensi. Bahwasanya Romo mencanangkan tujuan ini, pertama juga pasti Romo melihat juga dengan kemampuan yang Romo miliki. Ya, Kemampuan-kemampuan itu telah Romo peroleh dari berbagai hal, berbagai cara, itu dari proses kursus yang sudah dilangsungkan, dari proses belajar-belajar, dan kemampuan. Dan tentu saja Romo menyelenggarakan kursus Ekordas, Romo juga yang akan menjadi pematerinya, maka tentu saja Romo sudah mempunyai kemampuan-kemampuan yang baik, kemampuan-kemampuan dasar tentang coaching itu sendiri, dan dapat membaginya kepada Bapak Ibu guru yang akan bermanfaat bagi mereka. ya, Ya, begitu ya Romo. ya, demikian. Ya. Di mana Romo mendapatkan kemampuan yang luar biasa, coaching yang luar biasa yang sudah Romo pakai dalam Ya, dari kemampuan ini, pertama, saya berterima kasih berdapat dari NCI di masyarakat Coach Indonesia. Mereka menyelenggarakan kursus dan saya mengikuti kursus itu, dan pembekalan itu bukan hanya waktu kursus, tapi juga pada pertemuan-pertemuan edisional, artinya ada tambahan masukan-masukan baru, lalu melibatkan di dalam kegiatan-kegiatan itu memperkaya. Dan karena itu sumber daya yang saya dapatkan
kemampuan itu saya dapatkannya dari MCI, pembelajaran dan yang itu yang saya kembangkan. Ya, jadi utamanya bahwa kemampuan yang ada pada Romo miliki saat ini, kemampuan untuk juga mau mulai dengan kegiatan Ordas ini dan membuat tujuan yang luar biasa, tujuan yang besar, tujuan yang sangat luar biasa yang akan dicapai pada waktu yang akan datang ini. Pertama sekali karena Romo sudah punya kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan-kemampuan itu Romo dapatkan dari yang pertamanya itu dari MCI, Masyarakat Coach Ya, Indonesia. Dan pelajaran-pelajaran itu yang setelah Romo dapatkan itu tidak hanya untuk kepentingan Romo saja, tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, tetapi Romo juga mulai dengan belajar, belajar mandiri, belajar sendiri dari kegiatan-kegiatan kursus lainnya, dan itu sudah sangat membantu Romo untuk mencapai tujuan tersebut. ya. Nah, itu ya Romo. Hmm. Menurut Romo, apakah tujuan ini sangat penting, penting sekali atau bagaimana? Apa pentingnya tujuan yang Romo canangkan tersebut? Apakah Ya, penting dan menurut saya tujuan ini penting. penting? Ya, mengabdi kepada siswa, mengabdi kepada generasi kaum muda. Ya, persisnya itu mengajar di SMA, kita Ya, punya generasi, apalagi khusus untuk di lembaga pendidikan kita, itu kan generasi calon imam. Kalau ya, MCI berbicara tentang generasi emas, berarti para ya, siswa kita yang sekarang itu adalah generasi emas, generasi yang akan bekerja di tahun 2045. Dan kita punya siswa calon imam ini yang kita sendiri kita siapkan, mereka itu ada tahun 2045 itu mereka itu raja itu adalah para pemimpin gereja. gereja. Karena itu coaching merupakan salah satu bentuk pendampingan yang menyiapkan kaum muda agar mereka betul menjadi pemimpin yang handal, yang cerdas, yang punya tanggung jawab, yang punya komitmen, yang aktualisasi diri, yang jalan, yang punya kontribusi juga. Ya, Itu yang karena coaching itu sendiri itu apa, pemberdayaan diri, ya, tanggung jawab diri, lalu apa ini dengan aktualisasi diri. Ya, aktualisasi diri. ya, yang bahwa di situ kesadaran diri, tanggung jawab diri, kan dengan coaching kita membangun ini. Nah, itu coaching merupakan jalan membantu menciptakan generasi yang berkualitas di tahun 2045. Jadi tujuan ini benar-benar penting bahwa di sana Romo mengabdi pada siswa, Iya, pada siswa perkembangan bahwa siswa. siswa generasi-generasi penerus bangsa, generasi masyarakat EMC-nya menyebutnya sebagai generasi emas. Nah, kita di sini juga kurang lebih begitu. Nah, ada pergerakan-pergerakan untuk tahun 2020 tahun 2045 itu di sana Indonesia emas ya, generasi Ya, Indonesia emas. Nah, jadi Romo mulai mengabdi ini, apalagi kita juga sebagai Romo juga sebagai seorang guru, sebagai seorang pendamping di SMA, bahwa mereka harus memiliki sesuatu yang baik, sesuatu yang pendampingan yang baik dari uh, kita sebagai guru, dan coaching itu dipercaya sebagai sesuatu cara atau sesuatu metode yang sangat luar biasa yang akan membantu mereka. Apakah kurang begitu ya Romo? ya, 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 demikian. Baik Romo. Terima kasih. Apakah tujuan ini benar-benar menjadi prioritas Hmm, Romo saat ini? Benar prioritas yang saat saya ini dan mau dicapai saat ini. eh, dengan tujuan itu menjadi fokus saya. Yang prioritas menjadi fokus. Secara intern memang itu di seminari kita sudah mulai. Karena itu sebetulnya
bahwa kegiatan sekarang di tingkatan kabupaten dan kecamatan adalah kelanjutan dari apa yang sudah kita mulai di seminari. Saya menggunakan istilah kita sudah mulai di dalam, baru ini bersinar bisa keluar dan berbagi. Dan saat ini kan kita sudah sekian banyak, artinya sudah belasan teman guru yang menyelesaikan kursus guru coach profesional. Ya. Dan kita sendiri juga sudah punya komunitas coach shadow KCS itu. Betul bahwa untuk saya ini penting karena itu kita sudah mengikut sertakan para guru untuk kursus, lalu kita juga menguatkan kebersamaan kita dan pelayanan kita di coaching itu di dalam wadah di sekolah yang namanya komunitas coach shadow itu. Jadi ini benar-benar menjadi hal yang sangat prioritas karena pertama tadi Romo mau mengabdi pada generasi baru, generasi sekarang pada para siswa, dan itu yang akan menjadi prioritas. Dan karena prioritas, maka sudah ada dimulai juga sudah di komunitas kita para guru-guru, banyak bapak ibu guru yang sudah diikutsertakan dalam kegiatan coaching dan mereka sudah menjadi profesional. Sudah ada komunitas sesado KCS yang sudah dibentuk, yang sudah mulai menjalankan tugasnya. Nah, itu salah satu hal yang menjadi sangat luar biasa sehingga Romo pun percaya bahwa ini menjadi prioritas. Ya. Baik, Romo. Kapan Romo memulai langkah dan mewujudkannya untuk kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut? Dan Kurdas sendiri itu yang berhitung akan terjadi pada minggu ketiga bulan Oktober. Ya, jadi Kurdas ini akan dimulai pada minggu ketiga bulan Oktober ya. Ya. Jadi pada minggu pada bulan September sampai juga dengan Oktober minggu pertama dan kedua itu merupakan proses persiapan, segala persiapan, dan nantinya pada bulan ketiga Oktober itu akan dilaksanakan kegiatan Kordas pada tingkat kecamatannya dong. Ya, ya. Pada tingkat kecamatan. Baik, Rom. Setelah ada waktu mulai yaitu pada bulan Oktober, pada minggu yang ketiga, kira-kira tujuan yang Romo canangan ini setelah memulainya itu akan berakhir pada kapan, Romo? Dia Lain dari tujuan atau apa ya? Romo? Pada bulan November sudah habis. Ya. Pada Desember sudah habis. Ya. November. November. Kegiatan 1 bulan. November. Ya, kemungkinan 2 hari offline. Ya. Lalu mentoringnya itu kombinatif, itu antara online dan offline. Berarti mentoringnya ini berlaku di bulan November itu full, itu dibuat full. Ya, itu bulan November. 1 bulan. Full dalam arti 1 bulan. Ya. Kegiatannya itu dibuat lebih seperti sekarang. Adalah yang mentor disuruh buat latihan, tugas, membuat laporan, lalu sharing. Ya, ada pertemuan, sharing. Oh, nanti setelah ada kordasnya dan mentoring itu kegiatan semacam ini. Ada pelatihan untuk menjadi coach, ada kegiatan mereka diberi tugas-tugas untuk membuat sesi coaching bersama, lalu membuat laporan, ya, semacam ini. Kiranya begitu ya, Rom. Ya, demikian. Lalu apakah saya ingin tahu bahwa ini setelah kegiatan mentoring ini mereka juga memperoleh sertifikat seperti sertifikat atau apa begitu tanda bahwa Demikian. rencananya demikian sertifikat karena
kegiatan ini akan dilakukan dalam kolaborasi Ya, di KCS dan sekolah PTS akan dan juga sekolah. berada karena kita ada di bawah bendera MCI. MC. Karena itu saja ini kan pertemuannya akan dibuka oleh Presiden MCI supaya melegitimasi dan memberikan hak kepada kita untuk mulai melaksanakan kursus. Melaksanakan khusus ini. Ya. Ya, berarti ini sangat luar biasa ya Romo, karena kita boleh mendapatkan kesempatan ini yang luar biasa untuk melakukan mentoring ini. Dan itu nantinya juga kalau resmi dari MCI pasti ada kesempatan untuk wisuda atau apa gitu ya Romo setelah sesi ini. Ya, ya. Kita Nanti bisa buat pada tingkat. bisa buat juga Ya. Ini masih dalam pembicaraan gitu, pembicaraan dengan MCI. MCI. Berarti masih dalam uh, untuk deadline-nya di bulan November, mentoring dan nanti proses-proses pada akhirnya itu seperti uh, sertifikat dan juga wisuda apa semua itu masih dalam tahap pembicaraan dengan Ya, uh, MCI. ya. Terima kasih Romo. Dalam menjalani berusaha menjalankan tujuan-tujuan ini Romo, pasti ada gejala-gejala atau hambatan-hambatan, masalah-masalah yang dialami saat ini. Kira-kira Romo, saya boleh tahu itu apa saja gangguan-gangguan atau gejala-gejala hambatan yang merintangi dalam mencapai tujuan ini. Eh, artinya rintangan kenapa tujuan ini saya taruh. Pertama itu yang berangkat dari kenyataan yang saya lihat gejalanya yang ada itu bahwa pendekatan guru terhadap siswa yang hemat saya secara umum bisa dikatakan pendekatan yang belum ramah pikir. Jadi ramah di dalam pikir, rasa ucap dan laku. Ya. Guru yang belum terlalu ramah dalam pikir, rasa ucap dan laku. Nah itu perlu dapat pengetahuan tentang itu. Ya. Jadi artinya pendekatan kita tuh artinya masih sangat kasar ya. Ada yang menurut gejala yang ada. Nah, jadi masalah utamanya itu bahwa pendekatan kita sebagai guru, apalagi dengan budaya kita yang sedikit lebih kasar, itu makanya pendekatan kepada siswa itu belum ramai menurut Romo, menurut lihat dari itu dari perulnya, itu dari pikir, rasa, Ucap. ucap dan laku itu belum ramah. Jadi ini yang membuat Romo melihatnya sebagai masalah, gejala dan juga hambatan dalam proses pengembangan anak-anak menuju ke generasi emas. Ya, Generasi emas. Itu. Jadi Romo melihatnya itu sebagai masalah. Jadi sesi coaching ini akan membantu para guru sehingga dalam pembelajarannya mereka nanti uh, melihatnya itu ya Romo. Nah, apa yang menjadi penyebabnya Romo? Karena Romo pendekatan yang kurang ramah itu apa penyebabnya sehingga para guru itu mereka saatnya kenapa perlu buat kursus itu kan berangkat dari uh, kausisnya itu bahwa kita belum mendapat informasi yang cukup, belum punya pengetahuan ya tentang coaching sebagai sebuah cara pendekatan baru ya dan artinya juga belum punya skill karena itu perlu karena artinya prinsip dasarnya dalam pendidikan itu kan ada 3 hal itu ya pengetahuan, keterampilan dan penampilan dan tingkah laku attitude. perilaku. Hmm. Ya Attitude itu berarti kita memberi roh kepada keterampilan kita. Nah ini kita guru itu belum ada terkait dengan coaching sebagai metode baru, metode yang sesuai dengan konteks sekarang itu metode baru itu uh, guru-guru belum mendapat informasi secukupnya. ya Kalau belum juga artinya kalau begitu pengetahuan juga belum, skillnya juga masih harus perlu lagi. Dan ya yang ketiga bahwa mereka dengan skill itu dari skill mereka juga memberi roh baru pendampingan
memberi roh pada skill sehingga mereka punya attitude yang selaras dengan coaching. yang selaras dengan. Seperti itu ya. Ya, betul. Jadi itu kurang lebih menjadi penyebabnya. Apa hasil yang ingin Romo peroleh dari sisi coaching? Eh, hasil yang dicapai pertama itu bahwa tujuan tadi apa grup punya 3 hal ini. Nah, Yang pengetahuan, punya skill, dan punya attitude yang selaras. Katakanlah attitude itu ya ada perubahan toh kalau guru yang biasa pegang rotan, pegang selang, pegang pukul cuma. Berarti attitude-nya yang itu berubah. berubah. Atau hanya suara berteriak, suara tinggi hanya marah terus, maka itu ada perubahan. Dan Perubahan. itu menyangkut dia punya attitude. Berarti skillnya juga sudah, lalu dia dibantu karena dia bisa berubah di situ karena dia punya pengetahuan, pemahaman, pengalaman dan pemaknaan yang baru, kurang lebih itu. Kurang lebih gitu ya. Jadi hasilnya itu ya, bagi guru-guru itu ada 3 hal ya. Baik, pertama itu mereka punya pengetahuan, dan pengetahuan itu dilanjutkan dengan keterampilan. Dan keterampilan itu akan berlangsung juga pada pola tingkah laku para guru sekalian. Ya, Jadi kebiasaan-kebiasaan lama seperti pendekatan yang kurang ramah itu nanti dalam prosesnya juga akan hilangkan gitu. ya, Mulai dihilangkan pelan-pelan karena sudah ada pendekatan yang baru, yang lebih yang ramah, yang baik, yang akan membantu siswa itu menemukan arah hidup mereka yang baik, tujuan mereka yang lebih baik. hmm, ya. Apa langkah yang diperlukan, Om? Dan juga apa sumber dayanya? Eh, langkah yang diperlukan itu pertama itu mengorganisir supaya terlaksananya sebuah kurdas. Jadi ini langkah ini berarti diorganisir bukan oleh saya sendiri tapi dalam tim bersama KCS. Lalu KCS juga membangun jaringan kerjasama dengan MJ. Tutnya jika langkah persiapan artinya sudah ada seksi-seksinya juga toh sehingga bagi siapa buat apa dan bagaimana sampai kepada sosialisasi sampai kepada mesti membuat apa yang di medsos bagaimana pendaftarannya bagaimana keterlibatan bagaimana itu semua diorganisir sehingga minggu ketiga bulan Oktober itu bisa dilaksanakan Bisa dilaksanakan. offline ya. Jadi langkah yang dibuat itu adalah mengorganisir kegiatan ini. Nah, mengorganisir di sana nanti akan terlibat juga para coach-coach kita yang sudah bergabung dalam komunitas KCS itu akan bekerja bersama, mulai juga dengan proses persiapan. Ya, Begitu ya, Rom? ya, Nah, juga proses persiapan pada bulan September, menyiapkan segala sesuatu seperti uh, mulai membangun jejaringan dengan guru-guru di sekitar Kecamatan Ulang Gitang, untuk menghubungkan mereka supaya bisa juga mengikuti kegiatan ini. Baik, Rom. Apa sumber daya ya? Apa sumber daya, Rom? Sumber daya yang Rom miliki. ini sumber daya yang saya miliki dari bahwa leadership bisa mengorganisir dengan kemampuan dan saya Ya, sendiri juga punya pengetahuan tentang coaching yang keterampilan itu lalu juga sumber daya yang kita miliki coba kita punya MCI kita juga punya KCS itu kita punya orang-orang di MCI dan orang-orang di KCS sendiri kita membanggakan itu orang-orang hebat yang bisa ya, melakukan bukan saja melakukan kursus tetapi mengorganisir kursus itu pun kita mampu juga baik. secara dan KCS-nya dan sekolahnya itu berarti kita bisa melaksanakannya dengan baik. Berarti saya bisa katakan bahwa uh, sumber daya Romo punya ini ada dua ya. Pertama, sumber daya dari dalam diri sendiri, bahwa Romo punya kemampuan, Romo punya skills-skills, pengetahuan-pengetahuan tentang apa itu coaching, manfaat-manfaat
dari coaching, Romo punya keterampilan, Romo punya Romo sudah mulai juga menerapkan keterampilan itu dengan tingkah laku, dan itu menjadi kekuatan atau kemampuan dari Romo, sumber dayanya dari dalam. Ya. Dan juga ada sumber daya dari luar dari yang Romo miliki itu tadi yang saya sempat tangkap bahwa itu ada orang-orang yang siap membantu kita. Ada orang-orang yang siap membantu itu baik dari MCI sendiri dan juga di coach, di KCS, komunitas coach Sesado. Itu Ya. kita punya, ya, ada orang-orang banyak yang punya kemampuan yang luar biasa, yang siap membantu, yang siap mendukung untuk mencapai tujuan tersebut. Begitu ya, Rom. Ya, ya, ya. Setelah menjalankan tujuan ini, Rom, pasti sudah di depan mata itu terlihat hasil. Bila nanti akan ada hasilnya, dampak apa yang diperoleh, Rom? Dampak apa yang akan terjadi bila hasilnya telah diperoleh? Dampak. Dampak yang saya saksikan pertama bahwa kita KCS sendiri berkembang. Bahwa itu kan KCS itu guru-guru coach profesional. Ya. Berarti dengan memberi kursus, dampaknya itu bahwa kita juga semakin memperdalam, semakin kuat di dalam coaching. Dan itu saya cukup yakin guru-guru kita akan menjadi percaya diri dan gembira dengan itu. Ya. Yang berikut bahwa para peserta kurdas, bahwa mereka guru-guru kita tuh mereka percaya juga bahwa mereka mendapatkan itu, mereka punya kegembiraan. Mereka setelah melakukan tonton, saya yakin mereka punya kegembiraan, entusiasme ada. Lalu masih ada faktor X-nya. Kalau mereka mendapat kegembiraan ini, bahwa ini kegembiraan ini dapat dari sekolah yang bukan kaleng-kalengan. Ini dapat dari seminar. Berarti bahwa dampaknya itu dapat pastoral. Pastoral, ya. Dalam hal pendidikan, Ya. guru-guru kita ini juga itu pengurus-pengurus gereja di stasiun-stasiun. Ya. Kita jangan lupa melihat itu, dan mereka akan membuat kegiatan di pelajaran sekolah dengan pendekat terhadap anak, juga sebentar dalam kesehariannya. Mereka ini urus kami. Ya. Karena itu bahwa kita metode ini dia punya dampaknya luas menurut saya. Ya, dampaknya luas sekali, Rom. Itu yang pertama bisa dampaknya bagi para guru, para coach ini, bagi komunitas KC sendiri, bagi KC sendiri itu, bagi bapak ibu guru itu mereka akan semakin terbuka, semakin percaya diri, semakin memiliki keterampilan, semakin memiliki skills dalam coaching, dan juga dampak mereka mampu memberikan, mereka mampu membagikan informasi-informasi yang ada. Dan dampaknya juga sebagai dampak pastoral. Nah, itu para guru-guru di luar akan melihat, merasa bangga, mereka merasa senang bahwa mendapatkan sesuatu yang berharga. Dan itu dapatnya dari seminar itu, saya rasa saya juga pikir bahwa itu menjadi hal yang sangat luar biasa kalau mereka terima. Ya, Mereka akan merasa bangga karena ini seminar yang menyelenggarakan, seminar yang membuatnya, maka ada sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang luar biasa dari sana. Gitu ya, Rom. ya, demikian. Rom, hasil yang akan dicapai itu setelah mendapatkan hasil ini, saya bisa tahu sedikit, Rom, bagaimana kalau jika semua prosesnya sudah dijalankan dan nanti hasilnya memuaskan, apa yang menjadi perasaan utama dalam diri Romo nanti setelah. Dari perasaan saya sih, saya gembira. Ya, Gembira apa itu cita yang apa? Saya mau bilang ini cita-cita yang besar. ya, cita-cita besar. Nah, kayak ini supaya teman-teman guru juga bisa dapat pengetahuan dan keterampilan, dan ini cita-cita yang menurut saya tadi itu penting dan menjadi prioritas. Nah, kalau terlaksana saya gembira. Lalu Ya, pelaksanaannya itu yang guru-guru pertama kan dari KCS, kita KCS dan kelompok komunitas besar.
Ya. Bisa jadi saya bahwa kita mengorganisir sebanyak mungkin guru, tetapi juga bahwa kemungkinan bahwa tidak semua mau terlibat. Ya, ya. Bisa jadi bahwa ah, komunitas komunitas coach itu lebih banyak daripada peserta, kemungkinan seperti itu juga. Tapi bahwa saya tetap gembira bahwa satu dua orang bisa ditularkan cara pendekatan baru. Nah, cara pendekatan baru. Jadi hasilnya ini akan membawa kegembiraan bagi Romo bahwa ada cita-cita besar yang akan terwujud. Ini merupakan salah satu cita-cita besar dari Romo, wujud bahwa paling kurang uh, banyak orang yang boleh mendapatkan manfaatnya, boleh mendapatkan pengetahuan, keterampilan dari penyelenggaraan Kordas ini. Iya, Proses ini. Baik Romo, kita sudah masuk pada penghujung kegiatan sesi coaching kita pada malam hari ini. Pada kesempatan ini saya meminta dari Romo, Romo berikan kesimpulan berkaitan dengan sesi coaching yang kita jalankan pada kesempatan malam hari ini. yang saya bisa simpulkan bahwa tujuan yang di yang mau dicapai ini, tujuan saya ini itu tujuan yang hemat saya itu penting. Dia juga menentukan untuk perjalanan pendidikan dan pembinaan generasi muda dan juga pendidikan dan pembinaan generasi calon imam. Itu sangat penting karena itu dengan percakapan coaching ini saya juga semakin jelas, semakin yakin bahwa ini harus dilakukan. Ya. Kasih untuk kita. Kesimpulan yang Romo angkat tadi bahwa tujuan ini sangat penting, itu sangat penting bagi anak-anak siswa sekarang itu karena mereka merupakan generasi emas, generasi yang akan meneruskan bangsa ini, maka itu sangat penting. Karena itu ada langkah-langkah yang mau diambil, ada jalan-jalan yang siap digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Gitu ya, Rom. Ya, Baik, Rom. Terima kasih. Apa rencana aksi yang segera Romo lakukan setelah sesi coaching kita pada malam hari ini? saya punya bulan September ini, kurang minggu kedua itu saya berbicara mengadakan pertemuan awal dengan KCS supaya menyampaikan rencana ini dan mulai juga mengorganisirnya, bagi tugas, merencanakan semuanya. Juga artinya pertemuan pertama sekaligus juga mulai bagi tugas siapa yang buat tornya, perencanaan semua supaya artinya yang begini KCS juga sudah punya pengalaman. Yes, juga sudah. Sudah pernah menyelenggarakannya di Oke. kecamatan karena itu sudah menjadi model. Kurang lebih demikian. Ya. Jadi rencana aksinya segera dilakukan adalah membuat pertemuan pertama untuk persiapan, untuk memantapkan rencana ini, kegiatan yang besar ini, dan juga mulai menetapkan siapa siapa buat apa, mulai juga dengan pembuatan tour, pembuatan schedule yang lain, membuat perencanaan-perencanaan yang matang berkaitan dengan kegiatan besar ini. Gitu ya, Romo. Ya, Baik, apa Romo membutuhkan feedback dari kegiatan kita pada malam ini? bagaimana menurut dibutuhkan feedback terhadap kegiatan ini, terhadap rencana saya ini, saya perlu saya mendapat feedback. Perlu mendapatkan feedback ya. Kira-kira feedback seperti apa yang Romo perlukan dari seperti apa yang Romo butuhkan atau Romo perlukan? Feedback yang saya boleh harapkan itu masukan terkait dengan langkah-langkah yang dibuat, langkah itu
besar, langkah itu kecil, apa yang dibuat. Mungkin itu yang perlu supaya menegakkan, yang memastikan langkah-langkah organisir. Mungkin ada hal-hal yang perlu yang masukan-masukan dari feedback. Jadi apa tujuan Romo untuk mendapatkan feedback ini, Romo? Supaya pasti artinya bahwa langkah-langkahnya lebih pasti. Ya, Jadi kita dapat supaya kalau ada tambahan juga bahwa itu karena langkah itu kan mengarah kepada membawa kepada tujuan. apa langkah yang Romo perlukan tuh? Langkah yang diperlukan adalah mendapat masukan, tanya, dengan berdiskusi. Di sini sepertinya umpan balik dalam diskusi. Dan juga umpan balik itu sendiri kan dalam diskusi datang yang pertama itu dari KCS. Karena umpan balik seperti mesti datang dari orang lain. Siapa orang lain? Saya itu sumbernya tuh sumber daya yang ada. Umpan balik dari KCS, dari sekolah, dan dari MC. Dan dari MC. Jadi, apa sumber daya yang Romo perlukan? Sumber daya itu kemampuan mengorganisasi itu. Satu, lalu mengorganisir berarti juga mengelola memanage waktu, mengaturnya, mengorganisir teman-teman waktu, membangun jaringan kerja. Nah, ini termasuk dalam kegiatan leadership. Apa feedback yang bisa Romo berikan pada saya sebagai coach pada kesempatan sesi pada malam hari ini, sehingga pada kesempatan-kesempatan berikutnya saya semakin berkembang, semakin baik dalam melakukan Terima kasih. sesi coaching. Feedback yang saya bisa berikan itu bahwa artinya satu, sudah sangat baik. Pelatihan mulai sudah menguasai struktur dari pertanyaan berdasarkan pattern itu. Jadi strukturnya semua pertanyaan sudah hampir sudah dikuasai dengan baik. Dan itu sudah satu langkah yang luar biasa. Karena itu pattern yang perlu dikuasai, dihafal. Sehingga itu sudah satu langkah maju. Yang kedua, yang balik yang saya ingin berikan itu bahwa sekarang sudah hafal, maka di dalam coaching itu sendiri mulai lebih lancar. Tidak kaku, tidak berhenti, tapi diusahakan supaya pembicaraannya lancar, tidak terlalu banyak tambahan. Ikut yang itu supaya dia artinya karena pertanyaan itu sebetulnya sudah berisi sekali. Sudah bisa. Ya, lebih mengalir gitu. Tidak ada jeda. Perhatikan yang ketiga itu supaya dia mengalir. Itu selain penguasaan terhadap teks pertanyaan. Tapi bahwa pertanyaan yang dilakukan itu juga artinya mesti mengambilnya itu dari apa yang disampaikan oleh coach. Artinya bagaimana seperti tadi apa yang dikatakan ini disimpulkan sekian. Oke, supaya dia mengalir terus. Karena cara pancingnya di situ. Mengambil apa yang dikatakan oleh coach, baru lanjutkan dengan pertanyaan. Yang lebih itu saja feedback yang bisa saya berikan. Baik, Romo. Terima kasih Romo karena sudah memberikan feedback bagi saya pada malam hari ini. Saya akan memperhatikan hal ini pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Saya juga akan berjuang dengan diri sendiri untuk mulai juga semakin menguasai lagi. Saya jalan kemana-mana itu lembaran yang pertanyaan-pertanyaan itu saya bawa terus saya selip di buku, jadi pada kesempatan-kesempatan tertentu saya buka, lihat-lihat lagi. Jadi itu juga semakin membantu saya. Saya juga merasa begitu bahwa kadang juga saya sambung terlalu melebar, terlalu jauh begitu dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh Romo itu. Akan saya perhatikan pada kesempatan berikutnya. Baik. Terima kasih Romo, kita sudah berakhir pada sesi pada malam hari ini. Harapan dari saya semoga kesempatan malam ini bermanfaat. Doa terbaik untuk Romo, cepat sembuh dan dapat beraktivitas dengan baik sebagaimana biasanya. Sampai jumpa pada sesi coaching selanjutnya. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.
Ya, Rom. Oke, saya tutup Ya, apa Rom. rekamannya.